Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Episton Fawanda dengan nomor NIM 22 10 95 2044 dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Baiklah, yang pertama yaitu diagram blok sistem kendali. Nah, untuk diagram blok merupakan yaitu diagram yang menunjukkan tahapan pengendali pada suatu sistem kendali. Diagram blok terdiri dari beberapa bagian yaitu yang pertama itu ada sinyal, yang kedua ada subsistem, dan yang ketiga itu summing point, dan yang keempat itu branch point. Nah, yang pertama itu sinyal. Sinyal yaitu garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendali suatu sistem kendali. Yang kedua itu subsistem, yaitu blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Yang ketiga yaitu summing point, yaitu titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Yang terakhir yaitu branch point, yaitu titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Baiklah, di sini terlihat bahwa contoh diagram blok sistem kendali. Nah, seperti yang terlihat pada slide yaitu ini merupakan garis sinyal, yang ini sistem, dan ini titik penjumlahan dan pengurangan, dan sedangkan yang ini itu summing point atau titik atau branch point. Baiklah, next. Nah, next yaitu hubungan diagram blok. Nah, yang pertama itu ada hubungan seri. Seperti yang terlihat pada slide yaitu untuk seri berbentuk seperti ini. Tidak adanya cabang atau summing point yang ada. Nah, dari blok diagram di atas diketahui bahwa untuk X2 sama dengan X1S kali G1S. Nah, untuk ini itu merupakan persamaan pertama. Yang kedua itu ada X3S. Untuk X3S yaitu X2S dikali dengan G2S. Nah, dapatkan persamaan yang kedua. Selanjutnya kita substitusi persamaan satu ke persamaan dua, yaitu menjadi X3S sama dengan X1S dikali G1S dikali G2S. Nah, selanjutnya itu ada hubungan paralel. Nah, seperti yang dilihat, seperti inilah bentuk hubungan paralel. Dari blok diagram di atas diketahui bahwa X2-nya itu X1S dikali G1S, X1S dikali G1S. Nah, sedangkan untuk X3 sama dengan X1S dikali G2S, X1S dikali G2S. Nah, dapatkan persamaan satu dan persamaan dua. Nah, pada blok diagram di atas terhubung ke titik penjumlahan sehingga, nah, untuk titik penjumlahan merupakan yang ini. Nah, yaitu untuk mendapatkan X4S, maka X4S sama dengan X2 dikurang X3S. Karena X2 masuk ke positif, sedangkan X3 masuk ke negatif. Makanya X2 dikurang X3S. Nah, didapatkan X4S sama dengan X1S dikali G1S dikurang G2S. Nah, baiklah, next. Selanjutnya itu kita masuk ke modifikasi diagram blok. Nah, untuk modifikasi ini sangat berguna untuk menyederhanakan suatu diagram blok. Nah, yang pertama itu pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Nah, yang terlihat di sini, yang di sebelah kiri itu titik percabangan sebelum sistem. Untuk sistemnya itu yang G. Nah, maka untuk menggeser titik percabangan dari sebelum ke setelah, seperti ini bentuknya. Adanya pertambahan sistem baru. Nah, untuk mendapatkan berapa pada sistem baru ini, itu A, yaitu kita masukkan X1 dikali G. A sama dengan X1. Nah, A didapatkan 1/G. Nah, untuk mendapatkannya itu X1 dikali G dikali A. Nah, sama dengan X1 kan. Nah, untuk A-nya sama dengan 1/G. Nah, selanjutnya itu yang kedua, pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Yang tadi itu sebelum ke setelah, sedangkan sekarang itu setelah ke sebelum. Nah, untuk yang setelah ke sebelum seperti ini bentuknya itu titik percabangan setelah sistem dipindahkan atau digeser ke sebelum sistem. Maka adanya sistem baru, yaitu sistem A. Nah, untuk mendapatkan nilai yang A, maka X1 dikali A sama dengan X1G. Nah, X1 dikali A sama dengan X1G. Nah, didapatkan A sama dengan G. Maka nilai A sama dengan G. Baiklah, next.
Selanjutnya itu ada pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Nah, yang tadi itu titik percabangan, sekarang titik penjumlahan. Sama seperti tadi, titik penjumlahan sebelum sistem dipindahkan ke setelah sistem, maka adanya sistem baru. Nah, di sini kita lihat bahwa X3 itu sama dengan X1 dikurang X2 dikali G. Nah, X1 masuk ke positif, X2 masuk ke negatif, maka dikali dengan G dapat X3. Nah, maka X3 itu sama dengan X1G dikurang X2G. Nah, selanjutnya kita lihat pada yang setelah yang digeser ke setelah sistem. Nah, di sini terlihat bahwa untuk X3 didapatkan dengan cara X1 dikali G dikurang. Nah, untuk X1 kali G masuk ke positif, sedangkan X2 dikali A masuk ke negatif. Nah, dapatkan bahwa X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Nah, selanjutnya maka di sini kan sama-sama X3, maka X3 di sini seterusnya tambah X3 sama dengan X3 di sini. Maka kita substitusikan X3 ini X1G dikurang X2G, X2G sama dengan X1G dikurang X2 dikali A. Maka untuk nilai G sama dengan A. Nah, dapatkan nilai A sama dengan G. Nah, selanjutnya itu pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sesudah sistem. Sebelumnya dari sebelum ke sesudah sistem. Sekarang itu setelah ke sebelum. Ini ada kesalahan yaitu sebelum harusnya. Nah, di sini terlihat bahwa untuk titik penjumlahan di sini terlihat bahwa setelah sistem. Nah, di sini kita menggeser ke sebelum sistem. Maka untuk menggesernya adanya sistem baru, yaitu A. Nah, di sini untuk yang pertama, yang sistem lama, untuk diagram blok yang lama gitu. X3-nya didapatkan dengan cara yaitu X1 dikali G dikurang XA. Kurang karena X1 dikali G masuk ke positif, sedangkan X2 masuk ke negatif. Maka X1G dikurang X2, dapatkan X3. Nah, kita lihat bahwa perpindahan dari setelah ke sebelum sistem. Nah, dilihat bahwa X3 yang ini sama dengan X1 dikurang X2 dikali A dikali G. Nah, untuk mendapatkan nilai X3 itu X3 ini itu X1 dikurang X2 dikali A. Nah, X1-nya masuk ke positif, sedangkan X2 dikali A masuk ke negatif. Makanya X1 dikurang X2 dikali A. Dan dikali dengan sistem G. Maka dapatkan X3. Nah, selanjutnya kita substitusikan X3-nya itu maka X1 dalam kurung X1 dikurang X2 dikali A dikali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2. Maka X1G dikurang X2A kali G sama dengan X1 kali G dikurang X2. Maka didapatkan X2 dikali A dikali G sama dengan X2. Maka untuk nilai A dapatkan itu C per G. Nah, konsepnya sama dengan yang pergeseran titik percabangan. Kalau untuk titik percabang dari sebelum ke setelah sistem, A-nya bernilai 1/G. Sedangkan untuk titik penjumlahan dari sebelum ke setelah, nilai A sama dengan G. Maka untuk nilai titik percabangan digeser dari setelah ke sebelum, A sama dengan G. Dan untuk titik penjumlahan dari setelah sistem ke setelah sistem, A sama dengan 1/G. Maka konsepnya itu terbalikkan. Untuk percabangan dari sebelum ke setelah, dari sebelum ke setelah, A sama dengan super G. Sedangkan untuk penjumlahan dari sebelum ke setelah sama A sama dengan G. Nah, baiklah selanjutnya itu kita masuk ke sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, yang pertama itu ada sistem kendali lingkar terbuka. Nah, sistem kendali lingkar terbuka ini yaitu sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik, di mana hanya ada inputan dan keluaran. Nah, terlihat pada gambar untuk input itu RS, sistemnya GS dan outputnya itu CS. Di sini dapatkan fungsi alihnya itu output per input, maka CS per RS sama dengan GS. Maka keluaran sistemnya itu CS sama dengan GS dikali RS. Yang kedua itu ada sistem kendali lingkar tertutup. Nah, untuk sistem kendali lingkar tertutup ini yaitu sistem kendali yang memiliki umpan balik. Nah, dilihat pada gambar dalam blok. Untuk inputnya yaitu RS dan sedangkan outputnya CS. Di sini berbeda karena di sini adanya umpan balik yaitu HS. Nah, untuk fungsi alih dari sistem kendali lingkar tertutup ini yaitu
Untuk CS-nya didapat dari ES dikali GS untuk persamaan satu. ES, nah untuk ES ini sama dengan RS dikurang BS sama, untuk persamaan 2. Untuk BS sama dengan CS dikali HS persamaan 3. Nah untuk ES ini yang ini ES, yang ini BS. Tidak terlihat karena burun. Nah selanjutnya kita substitusikan persamaan yang ketiga ini ke persamaan yang kedua. Nah menjadi yaitu ES sama dengan RS dikurang CS dikali HS. Maka didapatkan persamaan yang keempat. Nah, setelah itu kita substitusikan persamaan 4 ini ke persamaan yang satu. Nah, menjadi yaitu CS dalam kurung RS dikurang CS dikali HS dikali GS. Nah, kita kalikan GS ke dalam sehingga menjadi, nah nilai GS ini kita kalikan ke dalam, maka menjadi CS sama dengan RS dikali GS dikurang CS dikali HS dikali GS. Nah, selanjutnya kita pindahkan CS, HS, GS ke ruas kanan menjadi CS ditambah CS dikali HS dikali GS sama dengan RS dikali GS. Untuk ini dipindahkan ke kanan. Nah, untuk kita keluarkan nilai CS sehingga dapatkan bahwa CS dikali dalam kurung 1 tambah GS dikali HS sama dengan RS dikali GS. Nah, selanjutnya itu lalu kita pindahkan RS ke ruas kiri. Nah, RS ini kita pindahkan ke ruas kiri. Dan 1 tambah GS kali HS ke ruas kanan. Nah, 1 tambah HS dipindahkan ke ruas kanan. Menjadi yaitu CS per RS. Nah, CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS dikali HS. Mendapatkan nilai seperti ini. CS per RS, output per input. Nah, selanjutnya kita masuk ke perbandingan sistem kernel lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, untuk sistem kernel lingkar terbuka itu kurang stabil dan teliti, lebih mudah dibuat dan tidak ada umpan balik serta murah. Nah, selanjutnya itu ada sistem kernel lingkar tertutup. Sistem kernel lingkar tertutup ini lebih stabil dan teliti, tapi lebih susah dibuat. Adanya umpan balik dan mahal. Baiklah, selanjutnya itu kita masuk ke pengendali PID atau proporsional, integral, dan derivatif. Atau yang bisa kita sebut kontrol PID. Digunakan untuk memperbaiki performa dari sistem melalui perbaikan respons sistem yang dihasilkan. Jadi kita bisa melihat apakah performa sistem yang kita buat sudah baik dengan melihat respons sistem yang dihasilkan. Apabila respon yang dihasilkan sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka dapat dikatakan performa sistem sudah baik. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, pengendali PID ini dapat digunakan pada sistem saat sistem dalam keadaan stabil. Contohnya yaitu pertama itu mengurangi atau menghilangkan nilai error steady state. Kedua itu meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Nah, baiklah next yaitu nah di sini kita masukkan macam-macam itu pengendali dari pengendali. Yaitu yang pertama itu pengendali proporsional. Nah, yaitu jenis kontrol yang menghasilkan output yang sebanding dengan nilai masukan atau input. Nah, seperti inilah diagram bloknya. Nilai outputnya sebanding dengan nilai input. Nah, dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan UT sama dengan KP dikali ET. Nah, sedangkan dalam domain Laplace dapat ditulis yaitu US per ES sama dengan KP. Nah, selanjutnya itu karakteristik dari pengenali proporsional ini. Nah, karakteristiknya itu yang pertama ada jika KP-nya diperkecil, maka respons sistem akan semakin lambat. Serta dan restemnya akan semakin lama. Yang kedua itu jika KP diperbesar, maka respons sistem akan semakin cepat atau mendekati steady state. Nah, dan restemnya akan semakin meningkat. Dan itu jika KP-nya terlalu besar, maka respons sistem akan semakin tidak stabil atau ada overshoot atau isolasinya terlihat jelas. Yang keempat itu nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian rupa sehingga mengurangi steady state error, tetapi tidak menghilangkannya, hanya mengurangi saja. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada pengendali integral. Nah, untuk pengendali integral ini yaitu jenis kontrol yang menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error inputnya sama dengan 0. Nah, seperti inilah diagram bloknya. Ada sinyal ES, ada sinyal UF, sedangkan sistem itu ada KI per S. Nah, dalam pengendali integral
nilai error E diumpamakan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U. Dinyatakan dalam persamaan yang berikut ini. Nah, persamaannya yaitu UT sama dengan KI integral dari 0 sampai T ET DT. Nah, sedangkan dalam Laplace kita dapat menulisnya seperti US per ES sama dengan KI per S. Nah, tadi kan karakteristik dari eh, pengendali proporsional. Di sini kita akan masuk ke karakteristik pengendali integral. Yang pertama itu yang ada keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda, sehingga integral cenderung memperlambat respon. Yang kedua itu ada ketika sinyal EES 0, maka output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Jika sinyal ES tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. Terakhir itu konstanta integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Nah, yang ketiga itu ada pengendali derivatif. Nah, yaitu jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun, pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Nah, seperti inilah diagram bloknya. Sistemnya itu KDS. Nah, pengendali derivatif ini akan memberikan suatu kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju. Perubahan sinyal error E sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut ini. Samaannya itu UT per ET sama dengan KD DET per DT. Nah, sedangkan dalam domain Laplace, yaitu US per ES sama dengan KDS. Nah, selanjutnya itu karakteristik dari pengendali derivatif ini. Nah, yang pertama yaitu ada pengendali derivatif tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Yang kedua, jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD atau laju perubahan error. Ketiga itu pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului. Sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Nah, yang keempat itu dengan meningkatnya nilai KD ini dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshot. Nah, berdasarkan karakteristik pengontrol ini, pengontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan tunaknya. Kerja pengontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak hanya digunakan tanpa ada controller lainnya. Nah, selanjutnya itu ada pengendali proporsional integral, yaitu kontrol jenis kontrol yang menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun pengendali ini dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Nah, seperti ini bentuk sistemnya ini KP dalam kurung dikali 1 tambah TIS per 1 TIS. Berdasarkan gambar di atas itu, nah nilai UT-nya sama dengan KP dikali ET tambah KP per TI integral 0 sampai T ET DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional, dengan TI merupakan waktu integral. Nah, dalam domain Laplace-nya dapat ditulis bahwa US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah 1 per TIS. Sama dengan KP dikali 1 tambah TIS per TIS. Nah, seperti inilah yang terdapat dalam sistem ini. Nah, baiklah, selanjutnya kita mencari tahu bahwa karakteristik dari proporsional integral. Nah, yang pertama, adanya penambahan faktor integral pada pengendali, maka akan memperbaiki respon sistem. Nah, yang kedua, tidak mengembalikan error pada nilai 0, namun menjaga nilai konstan sepanjang T. Nah, responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Terakhir itu nilai overshot-nya tinggi. Nah, P dan I kebetulan memiliki karakteristik yang sama dalam hal stem dan overshot. P ini yaitu proporsional dan I yaitu integral. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI diambil lebih besar dari nilai KP karena diinginkan untuk meniadakan steady state. Jika KP-nya besar dari KI, maka steady state error-nya tidak dapat dihilangkan. Nah, selanjutnya itu ada pengendali proporsional derivatif, yaitu jenis kontrol yang digunakan untuk mengoptimalkan kerja pengendali proporsional.
tinggal bentuk diagram bloknya. Di sistemnya terdapat yaitu KD dikali 1 tambah TDS. Nah, dari gambar gambar diagram blok di atas, maka nilai UT itu sama dengan KP dikali ET tambah KP dikali TD dikali DET per DT. Dengan KP yaitu suku penguatan proporsional. Nah, KP ini. Dan TD merupakan waktu derivatif. Sedangkan dalam lab test yaitu US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah TDS. Nah, karakteristik dari proporsional derivatif. Yang pertama yaitu ada respon sistemnya sangat cepat. Yang kedua, overshootnya rendah. Yang ketiga yaitu kerja dari differential controller saat nilai koordinatnya berubah. Nah, yang keenam itu ada pengendali proporsional integral derivatif, yaitu jenis kontrol yang menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Nah, seperti inilah diagram bloknya merupakan penggabungan dari ketiga pengendali. Nah, dari gambar diagram blok ini didapatkan bahwa nilai UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral 0 sampai T ET DT ditambah KP dikali TD dikali DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional. TI waktu integral dan TD merupakan waktu derivatif. Sedangkan dalam Lepes dapat kita tulis bahwa US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TIS tambah TI TDS kuadrat per TIS. Nah, karakteristik dari proporsional integral derivatif yaitu yang pertama, memperbaiki respon transien. Yang kedua, menghilangkan nilai error steady state. Yang ketiga, mengurangi overshoot. Nah, di sini kita terlihat bahwa tabel dari kelebihan dan kekurangan sistem pengendali. Di sini adanya parameter yaitu respon load tertutup, rest time, overshoot, setting time, steady state error. Nah, saat respon load tertutupnya itu proporsional, maka rest time-nya menurunkan, overshoot-nya meningkatkan, settling time perubahan kecil, steady state error-nya menurunkan atau mengurangi. Nah, sedangkan respon loop tertutup integral, maka rest time menurunkan, overshoot meningkatkan, settling time meningkatkan, steady state error mengeliminasi. Nah, terakhir itu dari saat respon loop sistem tertutupnya itu derivatif. Pada rest time-nya itu perubahan kecil, overshoot-nya menurunkan, settling time-nya menurunkan, dan steady state error-nya perubahan kecil. Nah, perubahan kecil. Nah, untuk tabel ini kita untuk dapat mengetahui bahwa mana respon overshoot, setting time, state error setiap respon loop tertutup itu. Nah, selanjutnya itu ada parameter respon perolehan, respon atau tanggapan perolehan. Yang pertama itu ada time constant atau TC, yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai 63,2% dari nilai akhirnya. Yang kedua itu ada time rest atau TR, yaitu waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Yang ketiga ada time settling atau TS. Nah, time settling ini yaitu waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai nilai dari di sekitar 2%, 5%, dan 0,5% dari nilai akhir. Selanjutnya ada delay time atau TD. Nah, delay time ini yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Nah, yang kelima ada maksimum persen overshoot atau MP. Maksimum overshoot ini itu atau MP ada itu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Nah, untuk rumus dari persen maksimum overshoot persen overshoot ini yaitu persen MP sama dengan TTP dikurang C tahingga apa C tahingga dikali 100%. Yang terakhir yaitu ada time peak atau TP. Nah, time peak ini yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode penilaian tuning atau PID. Nah, untuk di sini metode penilaian tuning atau tuning PID ini ada dua, yaitu metode trial dan error, dan metode Ziegler-Nichols. Yang pertama itu ada metode trial dan error. Nah, untuk metode trial dan error ini dalam tuning PID atau proporsional, integral, derivatif adalah
salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk mengendalikan suatu sistem. Pendekatan ini melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter PD untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respon sistem. Kemudian, menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Yang kedua yaitu ada metode Ziegler-Nichols. Nah, metode Ziegler-Nichols ini adalah metode heuristik yang digunakan untuk menyetel pengontrol PD. Metode ini dikembangkan oleh John G. Ziegler dan Nathaniel B. Nichols pada tahun 1942. Metode Turing ini dilakukan dengan eksperimen. Nah, eksperimen itu atau asumsi model belum diketahui atau plan tidak diketahui. Metode ini bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum MP dengan 20% terhadap masukan step. Nah, sekian dari saya tentang kontrol kecepatan motor DC dengan sistem Kennedy. Tingkat terbuka tutup dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.